I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Buniasi dari kelas 12 Tata Busana B. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Novel ini merupakan novel yang ditulis oleh Ahmad Fuadi yang diterbitkan pada tahun 2009, tepatnya pada bulan Juli oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta. Novel ini merupakan novel pertama dari trilogi Negeri Lima Menara yang kisahnya terinspirasi dari kisah nyata sang penulis. Novel Negeri Lima Menara ini menceritakan tentang kehidupan di pesantren dengan menyajikan pendidikan dan lika-liku kehidupan di dalamnya. Novel ini menceritakan pengalaman hidup 6 pemuda, yaitu Baso, Alif, Raja, Said, Majid, dan Atang. Mereka menempuh pendidikan di pesantren ternama, yaitu Pesantren Madani atau biasa disingkat dengan PM, yang berada di Jawa Timur. Cerita dalam novel ini adalah kilas balik ingatan tokoh pada masa silam saat menuntut ilmu di Pondok Madani sampai membuahkan hasil di masa kini. Cerita ini diawali dengan Alif yang menerima surat dari teman lamanya, yaitu Atang yang berada di Kairo. Alif teringat dengan masa lalunya di pesantren bersama teman-temannya. Selanjutnya menceritakan masa lalu Alif yang mendapat nilai tertinggi pada saat ia baru tamat madrasah. Ia berencana untuk melanjutkan pendidikan ke SMA. Namun, hal ini ditentang keras oleh ibunya yang menginginkan Alif untuk sekolah Islam agar dapat menjadi pemimpin agama seperti ayah dan kakeknya. Karena kecewa, Alif mengurung diri selama 3 hari. Pada suatu hari, Alif menerima surat dari pamannya yang bernama Pak Etekindo. Di dalam surat itu, Pak Etekindo menyarankan Alif untuk melanjutkan sekolah ke Pesantren Madani yang berada di Jawa Timur. Setelah membaca surat itu, Alif membulatkan tekadnya untuk masuk ke pesantren. Alif yang ditemani oleh ayahnya berangkat ke Jawa Timur menggunakan bus khusus. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai di Pesantren Madani. Disinilah Alif bertemu dengan temannya, di antaranya adalah Raja dan Durmajid. Alif, Raja, dan Durmajid berjuang keras untuk dapat masuk ke Pesantren Madani. Karena dari 2000 siswa yang ikut pendaftaran, hanya akan ada 400 siswa saja yang akan diterima di pesantren ini. Dengan cara tes dan wawancara manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Pada awal inilah pertemuan Alif dan teman barunya, di antaranya Baso dari Goa, Raja dari Medan, Said dari Mojokerto, Durmajid dari Sumeneb, dan Atang dari Bandung. Mereka dekat layaknya saudara karena tidak hanya sebagai teman satu kelas, tapi mereka juga teman satu asrama. Mereka menamai persahabatan mereka dengan Sahibul Menara karena tempat favorit mereka di pesantren ini adalah menara. Novel ini menceritakan juga tentang seluk-beluk kehidupan mereka selama ada di Pesantren Madani yang sangat ketat dan disiplin. Di Pesantren Madani, mereka merupakan santri yang pandai dan terkenal. Pada hari pertama saja, mereka pernah telat masuk masjid karena sibuk memindahkan barang-barangnya ke asrama. Akibatnya, mereka berenam harus menerima hukuman dari penjaga keamanan. Semenjak dihukum ini, mereka menjadi semakin terkenal. Bahkan mereka pernah dipanggil ke mahkamah keamanan untuk menjadi jasus atau agen rahasia, yang tugasnya adalah mencari kesalahan dari para santri. Setelah 4 tahun di pesantren, ada yang membuat Alif kecewa karena ia mendapat surat dari temannya yang kini diterima di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Saat itu, tekad Alif mulai goyah. Ia berencana untuk berhenti sekolah di PM. Tapi setelah Alif mendapatkan nasihat-nasihat dari sahabatnya, ia membatalkan niatnya untuk berhenti dari PM. Singkat cerita, setelah lulus dari PM, Alif diterima di salah satu universitas di Bandung, yaitu Universitas Pajajaran. Alif mengambil jurusan hubungan internasional dan berhasil menjadi wartawan Tempo. Kemudian mendapat beasiswa ke Washington. Kekurangan dari novel Negeri Lima Menara ini adalah terlalu menggunakan bahasa daerah, sehingga membuat pembaca yang bukan berasal dari Minangkabau kesulitan untuk mengerti kosakatanya. Sangat disayangkan, akhir dari para tokoh-tokohnya kurang jelas, sehingga kisah dari tokohnya ini menggantung. Akan tetapi, kekurangan ini dapat ditutupi oleh beberapa kelebihan dari novel Negeri Lima Menara. Setelah selesai membaca novel ini, kita akan mengetahui bahwa pondok pesantren tidak hanya memberikan ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum lainnya, seperti ilmu bahasa Inggris, di mana di pondok ini bahasa Inggris adalah hal wajib. Selain itu, akan menghapus anggapan kita bahwa anak pesantren palingan hanya akan menjadi pemuka agama saja.
pola pikir masyarakat mengenai kehidupan pondok pesantren yang identik hanya belajar ilmu agama saja. Namun faktanya mereka juga mempelajari bahasa Inggris, kesenian, bahasa Arab, dan ilmu pengetahuan lainnya. Novel ini mengajarkan kepada kita semua untuk tidak meremehkan impian yang tinggi dan harus yakin bisa mewujudkannya. Berusaha semaksimal mungkin dan harus tetap disertai dengan doa. Itulah tadi sedikit